وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai segenap kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar senantiasa bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sejujur-jujurnya takut, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, para jamaah haji rahimani wa rahimakumullah. Tentu pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dari apa yang Allah telah berikan kepada kita, demi kenikmatan yang Allah berikan hingga kita sampai di tanggal 9 Dzulhijjah, di Arafah, di hari Arafah, di tanah Arafah, hari yang paling terbaik, hari yang paling agung, hari Arafah dan tanah Arafah. Serta salawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat ini dari kegelapan menuju keterangan, dari kesesatan menuju hidayah, dan dari kebodohan menuju hidayah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita semua di hari Arafah. Sebagaimana yang Bapak dan Ibu sekalian lihat, mungkin dari perjalanan dari Mina menuju Arafah, kita melihat kanan kiri orang-orang berjalan, bis berjalan, sampai kita juga kena macet berjam-jam. Itulah hari Arafah. Hari tidak ada perkumpulan yang lebih besar dibandingkan perkumpulan yang terjadi pada hari Arafah. Tidak ada manusia yang mampu mengumpulkan manusia sebanyak kaum muslimin di tanah yang sama dengan pakaian yang sama. Tidak ada kecuali Allah di hari Arafah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Hajj, satu-satunya ibadah yang ada nama suratnya, kita tidak pernah dapatkan ada surat salat, surat saum, surat zakat, kita tidak pernah dapatkan. Namun yang ada adalah suratul Hajj, surat haji. Ini menandakan kepada kita akan besarnya ibadah haji. Namun menariknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surat Al-Hajj dengan firman-Nya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya gempa dan guncangan di hari kiamat begitu besar. Allah justru membuka surat Al-Hajj dengan perkara hari kiamat. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam masalah haji dalam surat Al-Baqarah ayat 202, Allah mengatakan, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan ingatlah dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang ma'dudat, di hari-hari tasyrik. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Siapa yang ingin mengambil nafar tsani atau nafar awal, maka tidak ada dosa baginya. Yang ingin mengambil nafar tsani, maka pun tidak ada dosa baginya. Liman ittaqa, untuk mereka yang bertakwa. Lalu setelah Allah memberikan kepada kita fikih hajinya, Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bicara tentang haji, namun Allah berbicara tentang hari kiamat. Inilah miniatur hari kiamat. Inilah miniatur padang mahsyar, yaitu hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, di hari Arafah ini adalah hari yang paling mirip dengan hari padang mahsyar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan,
di hari kiamat nanti seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa berpakaian. Semuanya sama, tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang memakai sandal, dan tidak ada yang dikhitan. Lihat, wa ma asbahal yawma bighadin. Begitu miripnya hari ini dengan esok di hari kiamat. Semua baju kita sama, semua tidak ada yang pakai sandal, semua akan disamakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian saat Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, tidak memiliki pakaian, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ma'a ba'dihim ba'd. Ya Rasulullah, perempuan dan laki-laki dikumpulkan satu tempat tanpa pakaian, tidakkah mereka melirik satu dengan yang lainnya? Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkara di hari itu lebih berat daripada melirik kanan dan kiri. Perkara di hari kiamat jauh lebih berat, yang menjadikan seseorang tidak bisa fokus kecuali kepada Allah. Perkara di hari kiamat mereka semua takut, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi." Sesungguhnya benar-benar kalian akan dikumpulkan di hari kiamat, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Ketahuilah, kata Allah, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, pasti mereka akan semuanya dikumpulkan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Maryam, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda, laqad ahsahum wa 'addahum 'adda, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya seluruh yang di bumi, seluruh yang di langit, mereka akan datang menghadap Allah sebagai menjadi seorang hamba. Allah telah hitung mereka, Allah tahu jumlah mereka, dan mereka akan datang di hari kiamat sendiri-sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkumpul jamaah sekalian, sebagaimana kita berkumpul di Arafah, kita akan berkumpul di padang mahsyar, di bumi yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit Allah Subhanahu wa taala ganti dengan langit-langit yang lain. Mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya padang mahsyar itu yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'i afra ka qurrasatin naqiyyi laysa fiha 'alamun li ahad. Kata Rasul SAW, manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar, padang yang begitu datar, putih, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, dan tidak ada tanda-tanda apapun. Kalau di sini kita masih melihat tanda travel A, travel B, di hari kiamat di padang mahsyar tidak ada tanda untuk siapapun. Dan di waktu itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan di hari itu Allah akan datang kepada kalian, malaikat akan datang kepada kalian dengan membuat saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan Allah akan memperlihatkan bagaimana neraka jahannam. Yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Disitulah manusia akan mengingat apa yang telah dia kerjakan selama di dunia. Wa anna lahu dzikra, dan tidak ada manfaatnya dia mengingat apapun yang dia ingat di waktu itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, jika saja di dunia ini aku beramal. Ya Allah, jika saja aku di dunia ini aku berzikir. Ya Allah, jika saja aku di dunia ini aku bersedekah. Mereka menyesal di waktu itu, di waktu yang penyesalan tidak akan berbuah apa-apa. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Di hari itu tidaklah ada satupun manusia yang mampu mengazab sebagaimana Allah mengazab orang-orang di hari kiamat. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan ikatan Allah begitu keras di hari kiamat untuk mereka orang-orang yang akan diazab. Fala haula wala quwwata illa billah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hari kiamat dan hari Arafah begitu dekat hubungan mereka. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melihat hari Arafah, untuk wukuf langsung di hadapan mata kita sekarang, maka jadikan pelajaran bahwa kita juga akan berkumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla.
kita akan bertanggung jawab dengan segala hal apa yang pernah kita perbuat. Ingat jemaah sekalian, tadi Anda macet-macetan berjam-jam, ingatlah di akhirat juga ada macet. Rasulullah SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba hingga ditanya tentang 4 hal. An ilmihi fima 'amila, tentang ilmunya apa yang dia amalkan, wa an jasadihi fima abla, dan tubuhnya di mana dia buat letih, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, dan hartanya di mana dia keluarkan dan dari mana dia dapatkan, wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya pun akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Begitu menyeramkannya neraka yang Allah ancam kepada kita semua. Akan tetapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita mendengar ayat demi ayat tentang ancaman hari kiamat dan neraka, namun kita mendengarnya di Arafah. Kita mendengarnya di hari Arafah. Kita mendengarnya di tanah Arafah. Di mana tanah Arafah ini, kata Rasulullah SAW, ma min yawmin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Tidak ada hari, kata Rasulullah, yang lebih banyak Allah membebaskan orang-orang dari neraka dibanding hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana Allah akan memberikan pembebasan dari neraka sebanyak-banyak yang Allah bisa berikan kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari Arafah adalah hari yang benar-benar jika kita bisa manfaatkan akan menjadikan kita mudah di hari kiamat. Karena hari Arafah, Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, awsitin nas, wahai Bilal, perintahkan manusia untuk diam. Maka Bilal pun datang kepada manusia lalu memerintahkan manusia untuk diam. Setelah orang-orang diam, Rasulullah SAW mengatakan, atani Jibril, wahai segenap manusia, Jibril baru saja datang kepadaku, fa'aqra'ani min rabbis salam, kemudian mengabarkan bahwa Allah menitipkan salam untukku. Lalu Jibril mengatakan, innallaha ghafara li ahli Arafat wa ahli al-ma'syar wa dhamina lahum tabi'at. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni orang-orang yang wukuf di tanah Arafah. Allah akan mengampuni orang-orang yang bermalam di Muzdalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rahmat bagi mereka. Setelah kalimat-kalimat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, alana khassah, apakah keistimewaan ini untuk kami saja yang berhaji bersamamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hadza lakum, itu untuk kalian wahai para sahabatku, waliman ata ba'dakum ila yaumil qiyamah, dan untuk orang-orang yang berwukuf hingga hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita cuma punya waktu 6 atau sampai 7 jam. Disinilah waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu terbaik, waktu Arafah. Rasulullah SAW mengatakan, khairul doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Kita cuma punya 6 jam jemaah sekalian. Kita cuma punya 6 jam. Ini mungkin menjadi 6 jam terbaik dalam hidup Anda. Ini mungkin menjadi 6 jam yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Kalau Anda tidak fokus di 6 jam ke depan, kapan Anda ingin fokus untuk berdoa? Kalau di 6 jam ke depan Anda tidak taubat kepada Allah, kapan Anda ingin taubat kepada Allah? Kalau di 6 jam ke depan Anda tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kapan lagi Anda akan mendapatkan ampunan dari Allah? Sedangkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunannya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, khair doa yaum Arafah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khayra ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan perkataan yang paling baik yang aku katakan, kata Rasulullah SAW dan para nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyaklah doa tersebut, karena doa tersebut yang paling banyak dibaca oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kita sebelum menutup ini kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kita haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur. Kita pulang ke tanah air dengan haji yang mabrur, dosa yang diampuni, sa'i yang diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan diri kita dan juga kedua orang tua kita dan juga seluruh orang-orang yang punya hubungan kepada kita dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar
اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من الموافقين في العرفات، اللهم اجعلنا من الموافقين في العرفات، اللهم اجعلنا من الموافقين في العرفات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا معجلا يا كريم يا غفار، يا كريم يا غفار، يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.